Halo semua, selamat datang kembali di Rosco Channel. Dan kali ini seperti yang Anda lihat, di sini ada mobil MA chassis saya. Dan hari ini saya akan melakukan review terhadap mobil saya ini dari setting bagian depan, setting bagian belakang, dan juga damper, dan beberapa setting lainnya serta alasan saya membuat setting seperti itu. Kali ini adalah video pertama saya menggunakan bahasa Indonesia, mudah-mudahan nggak terlalu aneh didengarnya, dan saya harap teman-teman bisa lebih ngerti untuk review mobilnya. Sebelumnya kita akan bongkar mobil terlebih dahulu, habis itu saya akan mulai reviewnya. Oke, kita udah bongkar mobilnya. Pertama saya akan bahas dari sisi bagian depan dulu. Untuk bagian bumper depan, saya menggunakan dua buah high grade carbon reinforcing plate untuk roller 13 dan 19. Dan di sisi depan saya menggunakan roller ukuran double aluminum roller 12-13 mili. Dan kalau kalian lihat di sisi sebelahnya posisinya berbeda dengan sisi satunya. Saya biasa menempatkan ini di bagian kanan. Kenapa? Karena dengan menggunakan setting seperti ini, rollernya dibalik, akan lebih mudah untuk melewati lane change. Oke. Kemudian kenapa saya menggunakan dua buah stick? Saya pernah melakukan eksperimen di mana saya menggunakan satu buah plate high grade carbon saja, dan kestabilannya saya rasa sangat jauh menurun. Itu menurut pendapat saya pribadi ya, nggak tahu kalau teman-teman punya pendapat lain. Kemudian untuk bagian depan chassisnya sendiri, saya melakukan pemotongan seperti ini di bagian potong seperti ini, dan saya tidak menggunakan setting bumperless seperti di video saya pada building MA chassis di bagian awal. Saya tidak pernah menggunakan setting bumperless. Oke. Kemudian untuk damper sistemnya, saya menggunakan front body damper. Oke, ini bodinya adalah body TRF Junior seperti ini. Kalian bisa lihat di sini ada sebuah polikarbonat piece yang seharusnya menempel di bagian sini. Nah, ini adalah salah satu update dari setting saya di video terakhir. Tujuannya untuk membantu pergerakan dari body damper itu sendiri. Sebentar saya akan melakukan pemasangan di bumper depan dan menunjukkan gimana cara kerjanya. Oke, seperti kalian lihat, saya akan menunjukkan di sini di bagian polikarbonat piece yang biasa disebut dengan lifter, sepengetahuan saya ya. Nah, tujuannya adalah untuk membantu pergerakan body damper pada saat dia sedang bergerak seperti ini. Nah, kemudian di sisi belakang saya juga meletakkan satu buah potongan polikarbonat untuk di bagian tohoku damper. Tujuannya sama, untuk membantu pergerakan pada saat damper ini bergerak. Nah, kalau kalian bertanya lebih baik mana sistem yang sebelumnya dengan sistem yang sekarang dengan menggunakan polikarbonat piece ini, saya sendiri belum melakukan pengujian terhadap setting ini. Jadi ini adalah setting yang baru-baru saja saya buat. Kalau ada teman-teman yang sudah pernah melakukannya, boleh berbagi pengalamannya untuk setting seperti ini. Oke. Kemudian di sisi belakang seperti biasa saya menggunakan roller 19 mm untuk meningkatkan kestabilan di saat cornering atau saat membelok. Kemudian dari video update saya sebelumnya, saya memundurkan posisi dari underplate saya yang tadinya lebih ke arah depan, sekarang lebih mundur ke belakang menjadi seperti ini. Oke. Kemudian saya mendapatkan beberapa kelemahan melalui percobaan pada saat bermain di hobby shop, bahwa kalau kita memotong sisi samping kiri dan kanan ini akan ada resiko untuk mobilnya menyangkut di track. Jadi contohnya seperti ini, saya pernah mengalami kejadian di mana kalau misalnya ini ada sayap, dia bisa menahan dan tidak akan membuat ban tersangkut seperti ini. Oke, jadi mungkin di chassis berikutnya yang akan saya gunakan, saya tidak akan memotong sisi sampingnya. Cuman kembali lagi, setiap settingan atau setiap modifikasi akan ada kelemahan dan kelebihannya. Dengan memotong kedua sisi ini sudah pasti bobot dari mobil ini juga akan menjadi ringan. Dan seperti yang kalian lihat di gambar, berat dari mobil saya ini
kurang lebih sekitar 100 graman saja dan tidak mencapai 120 gram. Jadi cukup enteng untuk hitungan chassis MA dengan setting seperti ini. Sekali lagi, saya belum menggunakan setting ini di track, jadi saya belum tahu larinya seperti apa. Nah, untuk bagian transmisinya, mari kita lihat di bagian dalamnya. Tidak ada modifikasi yang khusus sih sebenarnya untuk bagian dalam. Nah, seperti ini aja. Sebelumnya juga saya pernah kasih lihat sebelumnya. Saya memasangkan Tamiya tape di sisi kiri dan kanan dari spur gearnya atau gear pin-nya untuk mencegah gear ini bergerak ke kiri ke kanan. Jadi kalau kalian lihat dalam jarak dekat seperti ini, gearnya tidak menyentuh chassis sama sekali. Oke, tujuannya adalah untuk memperkecil friksi atau gesekan dengan chassis dari gear sehingga transmisinya berjalan dengan lebih halus. Oke, sisanya seperti biasa aja. Di dalamnya ada bearing 520 dan ini menggunakan fluorine coated shaft. Oke, tidak ada yang khusus sih dari transmisi yang saya gunakan, lebih ke setting yang lainnya sih yang saya coba dan melakukan eksperimen. Oke, saya nggak akan bisa mengetes setting ini dalam waktu dekat, jadi kalau kalian udah ada yang lebih dulu mencoba setting seperti ini di track, mohon berbagi pengalaman dan bisa tulis di bagian komentar. Oke, saya rasa sekian. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Peace.